Eureka Woman ini akan ada sampai besok eventnya itu. Hah? Hai Mbak Baby, apa kabar? Baik, gimana sehat-sehat ya? Sehat, Sinal Aidin wal Faizin, maaf lahir Iya. batin. Sama-sama dong. Iya, sama-sama. Mbak, gimana nih sekarang TBF ya, TBF Consultant. TBF ya, Eh, Consultant. Itu singkatan dari apa sih Mbak? The Bespoke Fashion Consultant ya? Iya betul. Jadi thank you banget Mirnas udah ajakin aku buat ngobrol di Eureka Woman. Hai, aku sapa dulu ya Eureka Woman sambil duduk. Iya. Nah, memang sekarang saya bersama partner saya Devi Asmarasari, kita akhirnya memberanikan diri untuk menjadi fashionpreneur. Oke dong. Iya, jadi setelah 20 tahun saya berkarir di dunia fashion, di media, kita bareng sama Mira juga, terus di retail, di Artu Apparel Group, dan akhirnya tahun 2020 saya bersama partner saya Devi Asmarasari, kita membangun The Bespoke Fashion Consultant Indonesia. Jadi memang kita bisa ngeklaim as fashion platform untuk para fashion player, pebisnis, designer atau yang pengen punya brand untuk mendevelop, melaunching, membuild brandnya. Ya, jadi kalau bisa ditanya nih, kan kalau kita bisa ditanya kalau mau bikin brand kemana ya? Pasti kamu juga bingung sih mau jawabnya kemana gitu. Mau mulai dari mana? Cari tukang jahit dulu, apa gimana? Betul. Dan nggak ada platform yang mewadahi itu gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai platform netral yang juga namanya fashion consultant kan. Cuma kita spesifik memang untuk membuat koleksi dan membangun brand itu dari nol sampai dia launching. Gitu. Jadi memang bukan mungkin banyak fashion consultant yang tugasnya seperti styling misalnya, stylist kita justru masuk ke industrinya sebenarnya gitu. Oke. Jadi bangun brandnya ya. Tapi memang sih aku ngelihat kayak teman aku yang memulai usaha di bisnis fashion gitu kan, kelihatan gitu. Jadi strugglingnya gitu sampai ya udah kita nih bajunya masuk ke retail store yang mana ya, itu kelihatan perjuangannya gitu, karena kan masih harus cari-cari cara gitu ya. Mungkin nanti sama TBF bisa dibantu gitu. Iya. Kalau kita memang bantu dari nol banget sih. Tadi kita baru yang jam 1 sampai jam 3 tadi kita consulting klien kita, memang seminggu 2 kali yang udah memang kita lagi handle. Sekarang totalnya 7 klien kita lagi handle ya. Nah itu memang 6 klien yang kita handle itu semuanya dari nol dan bukan desainer ya. Jadi pebisnis gitu. Iya. Jadi pebisnis yang memang ingin punya brand gitu ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah TBF nih, karena udah ngomong masalah TBF, sebenarnya tadi kan Mbak Baby itu memang udah lama lah ya di fashion, udah bukan orang yang asing. Terus kenapa tiba-tiba tahun 2020 ini memberanikan diri untuk ya udah akhirnya bikin usaha sendiri, TBF Consultant gitu. What's your trigger gitu, motivation, dan apa ya, kalau kita di sini nyebutnya Eureka Moment-nya tuh apa sih gitu, sampai I have to do this gitu. Jadi kayak ini kali ya, ya momennya tuh kenapa? Jadi memang waktu pada saat 2019 saya tuh sangat senang men-challenge diri saya sendiri sih sebenarnya gitu kan. Oke dong. Jadi ketika saya di majalah 17 tahun itu kan saya ada di majalah Femina pertama kali tahun 2000, itu 5 tahun. Terus saya getting promotion di majalah Dewi itu 3 tahun. Terus pada saat itu saya ditawarin untuk pindah ke Elle, yang mana franchise magazine kan. Itu saya di situ setahun karena saya sebenarnya disiapin untuk menjadi editor in chief Marie Claire. Di Marie Claire saya paling lama 7 tahun sebenarnya gitu kan. Di situ saya masuk di L'Officiel. Jadi total sebenarnya 17 tahun saya handle majalah. Dan ketika memang momen, kalau kita ngomongin momen sebenarnya kan kalau kita kayak kita apalagi kalau perempuan kan, kayak kita self talk lah ya sama diri kita sendiri. Apa sih what's next you want to do sebenarnya gitu kan? Apa next step-nya? Nah, pada saat di media memang saya melihatnya saya harus mencapai posisi yang paling tinggi sebenarnya sebagai editor in chief dan publisher, itu saya udah lewatin. Jadi ketika itu udah sampai di situ,
saya men-challenge lagi apa ya nextnya ya, daripada what's next gitu. Iya benar. Saya gabung di Argo Apparel Group, grupnya Argo Manunggal Tekstil. Di situ sebenarnya saya melihat industri fashion yang sebenarnya the realnya sebenarnya, Mir. Iya. Karena Jadi nggak. Jadi ya kalau kita dari kacamata luar kan ngeliat kayak fashion tuh kayak industri yang glamor ya. Iya. Gitu. Tapi ternyata terus aku ngeliat perjuangan teman aku yang bikin fashion brand itu. Oh ternyata ya kayak another business gitu yang memang you have to struggle, you have to pitch your idea gitu. Jadi nggak seglamor yang seperti kelihatan gitu. Bener nggak sih Mbak Baby? Banget. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngebayangin, kemarin kita bikin survei kecil-kecilan di TBS Consultant. Dari kita bikin audiensnya sekitar nggak banyak sih, 150 orang ya. Tapi 99% itu masih punya mimpi untuk bikin brand. Which is itu bagus banget. Berarti kan potential market sebenarnya gitu kan. Kenapa balik lagi kenapa saya akhirnya mendirikan TBS Consultant pada saat saya 3 tahun di Argo Apparel itu kan itu manufacturer besar ya, konveksi besar udah punya juga. Nah di situ saya melihat industrinya sebenarnya di sana. Kenapa sih kita harus mengappreciate yang namanya slow fashion? Kenapa kita harus mengappreciate sustainability fashion? Kenapa kita harus mengappreciate craftsmanship? Karena memang bikin benang aja itu it takes time gitu, maksudnya nggak. Dan limbah fashion itu kan nomor 3 terbesar di dunia. Dan kenapa aktivis fashion itu harus bergencar gitu, harus memberikan awareness movement. Tolong dong jangan fast fashion, tolong jangan menambah sampah plastik atau segala macam. Itu sebenarnya adalah industrinya. Nah begitu saya selesai di bulan November itu, saya merasa oh this is the time. Dan saya melihat ini kan dekade baru ya. 20. Iya banget. Di Januari 2020 is 20 pas. Ya. Betul. Dan kita nggak pernah tahu ada sesuatu di setelah berapa bulan kita jalan. Kita tuh mulai Januari 2020 kita udah beroperasi dan aku udah mulai handle 2 klien gitu kan. Nah itu sebenarnya kenapa saya justru sebenarnya sama partner saya ingin memberikan kontribusi lebih sih. Karena kayak tadi saya balikin nanya, kemana sih kalau kita mau bikin brand? Ke desainer nggak mungkin. Nggak mungkin. Tukang jahit juga dia bingung. Oh Bu, saya cuma bisa jahit. Gitu kan. Jahit. Ke sekolah fashion. Oh di sini kamu harus sekolah, bukan bikin brand. Ya kan. Iya betul. Nah itu sebenarnya ini banyak yang bilang sih, Beb lo berani banget ya bikin sesuatu yang nggak pernah ada sebelumnya gitu kan. Tapi kalau aku melihatnya ini potential. Jadi sebenarnya kita banyak kok punya financial planner, financial consultant, semua orang. Nah, yang spesifik bikin fashion consultant untuk brand itu belum ada. Brand consultant mungkin banyak ya agensinya ya. Tapi kalau dia disuruh bikin brand dari nol, itu nggak ada. Iya, untuk fashion. Iya, benar. Kalau fashion nggak ada. Khusus fashion brand tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi sebenarnya ini sebenarnya challenge kita berdua sama partner saya Devi Asmarasari. Kita membangun sesuatu yang spesifik memang. Tapi menurut aku kita nggak, maksudnya ya kita justru pengen yang kita arahin nih, kita pendampingan lah sebenarnya, coaching, mentoring itu sebenarnya orang-orang yang sebenarnya mau masuk ke bisnis entrepreneur kan gitu. Mereka harus diarahin karena biar uangnya, capitalnya nggak jadi sia-sia gitu kan. Kita sampai bikin production plan, business plan kayak apa gitu. Terus misalnya kayak sourcing bahan, saya kemana ya sourcing ya gitu kan, mau bikin sepatu atau bikin baju atau tas gitu. Nah kita connect sebenarnya. Jadi di TBF mereka bisa dapat bisa dapat networking yang kita bangun di platform kita. Jadi mereka nanti at the end kalau mereka selesai consulting sama kita, mereka bisa jalan sendiri dan nggak yang yang gitu-gitu kan. Iya. Benar gitu kan. Udah ada target omset kamu berapa sih kalau kamu mau dapat sekian amount gitu. Nah, itu sebenarnya experience yang saya punya waktu saya di retail dan saya di media untuk melihat secara helicopter view sebenarnya itu apa sih yang harus dibangun nih gitu. Oke. Nah, ini menarik nih ngomongin bisnis fashion ya. Terutama kalau yang baru-baru mulai di
ya tahun ini ya gitu kan. Karena kan sekarang tiba-tiba ada pandemi gitu kan ya, dimana kalau kita main di fashion retail ya mall lagi nggak bisa buka gitu kan, very challenging. Nah, apakah memang saat ini fashion business itu memang harus beralih ke e-commerce, misalnya dia bangun portal e-commerce sendiri, atau memang untuk teman-teman tuh cukup kayak ikut e-marketplace? Nia? Down. Ya, gimana? Sorry, tadi kayaknya kamu agak hang tuh. Kedengar suara aku nggak? Oh iya, aman ya? Iya. Udah ya, oke. Fashion business harus beralih memang ke e-commerce atau online ya, e-commerce, atau memang cukup dengan misalnya gabung dengan marketplace yang besar-besar yang sudah ada gitu untuk mengalihkan, karena mall sekarang kan tutup gitu. Oke, kalau pertanyaannya itu sebenarnya menurut aku justru kita tidak boleh melupakan physical approach gitu. Nah, jadi memang semua sekarang memang digital lagi sangat masif ya, hampir 30% itu semua ekonomi pasti kan gitu. Tapi kalau baca nih barusan jadi Harrods London, mereka Harrods London aja mereka udah opening kan, sekarang mau akan opening nih Harrods London. Dan mereka ya mereka gimana caranya untuk menjual lagi koleksi yang cuma 3 bulan udah dead stock kan, nggak ada penjualan sama sekali. Kalau menurut aku saat ini justru kita harus melihat dua channel ini, digital dan offline, sebagai multi platform gitu. Nah, jadi memang nggak bisa kita ninggalin physical approach. Misalnya visibility udah punya toko, udah punya apa, itu ditutup, jangan juga. Karena konservatif tradisional customer masih banyak. Mereka yang butuh untuk dapat hiburan di mall, lihat barangnya, itu sebenarnya nggak akan mati sih. Cuman kalau aku ditanya begitu, aku akan bilang ini jadi omni channel. Jadi semuanya harus 360 gitu kan. Jadi memang retailer yang udah ada di mall, mereka harus berpikir keras gimana caranya untuk pada saat new normal ini balik lagi tanggal 8 Juni ya kurang lebih ya, mau dibuka pos bertahap 8 Juni ya, nah, itu 5 Juni itu mereka harus punya strategi khusus untuk masuk ke customer mereka yang sebenarnya potensinya gede banget gitu kan. Cuman kan gimana caranya untuk bikin marketing tools yang menarik gitu kan, gak cuma diskon misalnya, tapi juga mungkin ada personal styling, atau misalnya bisa bikin private viewing atau apa. Karena orang masih takut loh datang ke mall, pasti orang masih takut. Iya pasti lah. Biarpun dibuka mungkin orang berpikir 1000 kali gitu untuk datang ke mall sekarang ini gitu. Nah, tapi jangan sampai itu kayak di shutdown, jangan juga, karena menurut aku ini kan akan berlanjut, maksudnya ini pasti akan ada ujungnya gitu kan. Aku believe ini akan ada ujungnya dan semua akan jadi new normal ini kita akan terbiasa semua, cuman memang menjaga kebersihan, menjaga protokol kesehatan segala macam kan. Tapi memang kalau pertanyaan tadi perlu nggak sih langsung shifting ke digital, perlu enggaknya sebenarnya harus ditanyakan kepada brand ownernya, karena dia harus membaca penjualan dia terakhir misalnya let's say 6 bulan lalu nih, itu sebenarnya tendensinya yang paling banyak di mana, itu sebenarnya akan kita bantu dengan PDF gitu kan. Kita baca customer algoritmenya sebenarnya paling banyak di mana, jangan dihitung 3 bulan kemarin karena itu kita nggak bisa. Itu force major. Jadi 6 bulan dari bulan September mungkin ya, September, Oktober, November itu mungkin bisa dilihat gitu. Jadi itu bisa kelihatan
decisionnya mau kemana nih, mau memang stay offline tapi justru online-nya dibikin sangat dibikin lebih menarik kah, atau misalnya lebih interaktif atau lebih apa. Jadi kayak omni channel sebenarnya, jadi kayak multi platform apa. Oke. Jadi tetap memang sih kalau experience antara offline sama online tuh beda ya. Kalau apalagi tentang fashion ya. You can feel soalnya kalau fashion, kalau offline, kalau online kan cuma visual aja, itu beda. Iya, tapi sebenarnya nggak apa-apa juga. Jadi maksudnya memang saat ini kan kayak kita kemarin launching 3 klien kita itu by online launching kan. Kita bikin kayak showcasing, kita bikin digital showcase-nya gitu. Ya, itu is a part of soft launch lah sebenarnya. Tapi nanti kalau udah pandemi ini udah selesai, pasti kita lebih pengen juga ngelakuin trunk show misalnya. Orang pasti pengen lihat body ini apa segala macam. Jadi dua hal ini sebenarnya harus saling berkoneksi sih sebenarnya kalau menurut aku. Nah, tadi dirimu bilang baru-baru ini kan bantu klien untuk tadi ya online gitu ya, untuk meluncurkan online collection-nya. Itu bisa diceritain nggak sih Mbak Baby gimana? Terus apakah ini memang akan jadi satu tren ya dalam saat-saat ini gitu, untuk memang ya fashion designer akhirnya atau brand meluncurkan collection-nya memang terpaksa harus secara virtual gitu, gimana Mbak? Kalau di dalam waktu 1 sampai mungkin Juni sampai Agustus menurut aku masih bisa di-apply ya gitu kan, dan tinggal kita cari caranya. Kalau kemarin kita memang yang Fabulous Indonesia Atelier itu kita bikin trunk show tapi virtual. Jadi live 1 jam itu kita ada 2 model yang trunk show, dan kita bikin private styling. Jadi memang di kantor DBF, makanya kemarin aku posting juga sih di Instagram aku di Bibiana itu kita welcome banget teman-teman desainer atau brand atau misalnya mau yang memang pengen di launching di DBF, we can adopt gitu, we can accommodate gitu kan. Jadi online-nya bisa trunk show by online, karena itu dilakuin sama beberapa negara kayak Hong Kong, Jepang segala macam, karena itu mereka harus tetap lihat koleksinya kan. Terus yang kedua kita bikin sama Lia Chandrasari Official, kita bikin talk show hanya berempat kalau nggak salah, kita berempat, dan kita memang di online launchingnya kita showcasing tuh scarfnya, mukenanya, karena kan buat lebaran kan. Dengan tetap kita menjaga social distancing segala macam, tapi sebenarnya intinya apa sih? Itu intinya kan sebenarnya jualan. Ya ujung-ujungnya tetap sih jualan, ujung-ujungnya jualan. Cuman the way we communicate with customer sebenarnya itu yang jadi poinnya. Apapun ada teman kita juga Nonita dari Purana bikin digital fashion strip bersama Femina dan Nusina gitu kan. Itu is another way untuk membuat experience digitalnya tersampaikan gitu kan. Nah, sebenarnya jadi kalau aku bilang teman-teman dalam waktu 3-5 bulan ini kalau memang berpikir untuk online launching nggak ada salahnya sebenarnya gitu kan. Cuma mungkin dipikirin konsepnya gitu kan, tempatnya gimana, udah gitu mungkin dalam 1 jam itu gimana caranya supaya menarik, misalnya ada kolaborasi kah, atau misalnya kita bikin kayak private styling, atau misalnya ya something yang kayak gitu deh. Sebenarnya di pandemi ini sebenarnya kita banyak jadi kreatif ya kalau menurut aku. Iya, benar-benar kita dipaksa, dituntut untuk jadi kreatif dan inovatif gitu kan. Iya, benar. Untuk beradaptasi mau nggak mau ya. Betul. Nah, ngomongin fashion nih Mbak Baby, sekarang ini kan memang ya karena peraturan PSBB ya, jadi kita memang harus pakai masker gitu kan. Dan sekarang tuh mulai banyaklah beberapa brand fashion ataupun desainer yang akhirnya memang dia mendesain masker yang lucu-lucu, yang bagus gitu. Apakah memang tren ini akan terus berjalan? Mungkin cara masker lah, atau I don't know, hand gloves gitu kan? What do you think? Atau bucket hat ya? Iya, bucket hat itu lucu, itu lucu banget sih. Jadi nggak ketutupan, tetap cantik. Iya. Sebenarnya kalau menurut aku ini sih sebenarnya is a part of season trend sih sebenarnya. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya season trend ini akan jadi booming. Semua sekarang Gucci, Louis Vuitton semua sampai ngeluarin masker gitu kan. Tapi desainer Indonesia kemarin ada buyer dari Prancis yang memang temanku juga, dia bilang
Melinda kan tahun ini sebenarnya 17 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Perancis. Dia bilang, can we do something with masker? Dia bilang gitu kan. Bisa nggak maskernya design in French but made in Indonesia gitu kan. Terus menurut aku boleh aja, saya bilang gitu, karena sampai 6 bulan ke depan sebenarnya masih is still season trend gitu kan, kayak kita kita jadi kayak part of our fashion item sebenarnya gitu kan. Mereka mau bikin yang sebenarnya itu sah-sah aja. Jadi sebenarnya kalau nanti kita pun selesai trennya nih, misalnya udah Januari 2021 atau Desember 2020, itu akan menjadi kayak fashion item yang pernah kita Iya, collectible item. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau punya, misalnya kan saya ngeliat tuh ada maskernya Sabto, ada Gea Sukasa, ada juga ada Salmon, Amot, banyak banget mereka bikin masker. Ya, why not sih kita support aja lokal brand, karena kan sebenarnya kalau masker itu ada lekat juga yang dibikin upcycle. Itu sebenarnya konsep masker atau bucket hat yang dibuat sama Alera juga, itu kan sebenarnya kayak part of aksesoris sebenarnya kalau menurut aku. Jadi sekarang jadi aksesoris, benar. Jadi sebenarnya sampai 6 bulan sampai Desember sih menurut aku akan masih tetap ada, dan kalau menurut aku sih dibeli aja ya kan. Support local brand. Support local brand, dan it's a fashion pieces juga. Jadi mungkin nanti setelah kita selesai pandemi ini, kita bisa tahu, oh this is our kayak collectible item yang pernah kita punya di 2020 gitu kan. Iya, bisa jadi museum di rumah. Ini pernah kejadian tahun 2020. I used to wear this. Gitu. Jadi oke lah. Oke. Nah, kalau setelah pasca pandemi nih, tadi kan dirimu bilang sampai Desember gitu ya. Kurang lebih gitu ya perkiraannya, kita masih pakai masker dan everything lah. Nah, setelah itu apakah trend fashion itu akan balik, sama seperti sebelumnya gitu kan, ada season-seasonnya gitu, collection, atau memang akan totally berubah gitu? Oke, jadi yang aku juga notice dari beberapa maksudnya dari beberapa sumber yang memang terpercaya, mereka kayak contoh Gucci, Alessandro Michele, kreatif directornya sudah memberikan keputusan kalau dia akan meng-cut jadwal fashion show-nya dia dari 5 kali setahun. Ada spring summer, fall winter, resort sama pre-fall, itu hanya jadi akan 2 tahun depan. Ini kan sebagai movement sebenarnya untuk para desainer atau label-label besar ya, maksudnya yang memang jadi kayak kayak kiblatnya fashion designers dimanapun gitu kan, untuk memang lebih memperhatikan koleksinya dibanding speednya, daripada dia harus banyak keluarin koleksi, tapi jadinya kan bener-bener kayak mepet gitu kan. Nah sekarang mereka justru hanya fokus di 2 season yang besar. Itu udah di-confirm oleh Gucci. Kemarin dia bilang dia udah akan confirm tidak ada akan lagi cruise collection, fashion, resort, K-fall. Jadi hanya 2 season yang besar. Nah, itu sebenarnya akan terjadi pasti ke semua, kalau feeling aku ya, dia itu akan menginfluence semua label-label di bawahnya gitu kan. Mungkin bertahap akan jadi lebih fokus. Kan kita punya spring summer sama fall winter yang bedanya 6 bulan. Kalau sekarang mereka kan punyanya 5 kali season, itu kan cepet banget, bedanya cuma 2 bulan gitu kan. Jadi memang hal ini pun kalau buat di Indonesia sih nggak terlalu akan berimbas ya. Cuman kalau untuk label-label yang memang mengadaptasi season di luar, memang pasti sangat, misalnya kayak beberapa desainer yang memang dia ikutan trade show misalnya gitu kan, kayak Wilson, mungkin kayak Sheila, dia kan ikutan trade show harus mengikuti buying seasonnya buyers kan, ada pre-fall, ada resort, ada cruise, ada segala macam gitu. Tapi kalau di Indonesia menurut aku overall kita nggak akan terimbas banget. Cuman sebenarnya kalau aku ngeliat trennya adalah setelah pandemik ini kita memang kita memang jadi kayak peluang baru untuk menampilkan sesuatu yang
unique pieces satu, udah gitu kenyamanan jadi nomor satu, karena orang dari yang tadinya belinya konsumtif gitu ya, semua dibeli gitu. Nah sekarang akan lebih spesifik gitu. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang memang mau bikin brand atau lagi mau bikin koleksi untuk di launching di Juli, Agustus atau 6 bulan ke depan, coba perhatiin lebih invest di fabric, karena orang akan cari fabric yang lebih nyaman, karena mereka kegiatan mereka pun masih tetap dibatasin kan, ada yang ship-shipan, ada yang memang mungkin kita nggak akan banyak acara fashion show yang di luar gitu, jadi mungkin lebih virtual. Jadi kenyamanan baju fabric atau misalnya sepatu atau tas mungkin bisa diinvest lebih agak mahal sedikit misal fabricnya, tapi lebih long lasting, karena mungkin orang akan lebih mikir buy now wear forever jadinya gitu kan. Yes, benar. Apalagi kan kita kan dihimbau memang kalau misalnya dari bepergian dari luar, ya udah begitu masuk rumah langsung mandi gitu kan, ganti baju. Jadi memang fabriknya benar-benar yang harus nyaman gitu. Betul. Dan satu lagi, kalau misalnya kita memang pakainya terlalu polyester, itu akan jadi belel gitu kan, kita cuci terus misalnya gitu kan. Iya. Kan, atau warnanya pudar atau segala macam, atau jadinya kayak longgar apa segala macam. Ini ada pertanyaan nih Mir dari Mbak Iyut ya. Dari Iyut, online fashion bakal jadi tren nggak ya? Apa tadi balik ke omni channel itu, Mbak Baby? Sebenarnya kalau online fashion sih itu udah semenjak kita udah dipenetrate dengan digital sih, sebenarnya online fashion is never die sih, maksud aku. Cuma sekarang pilihannya kan yang kita harus hati-hati, karena memang marketnya udah kompetitif banget. Semua pasti saat ini kayak disruption kan, semua pindah ke online gitu kan. Iya pasti. Nah itu online fashion tren atau enggak pasti akan tren. Online fashion show, online fashion show bakal jadi tren pasti, karena memang tadi aku bilang kan virtual fashion show, digital showcase gitu kan, atau fashion streaming itu akan jadi tren. Cuman balik lagi memang ke kontennya akan orang pengen lihat nggak sih, orang pengen apa nggak sih, maksudnya berapa interaksinya yang bisa kita lihat gitu kan. Dan balik lagi pasti ditanya yang jualan berapa banyak ya.